Selamat pagi dan salam damai sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Direktur Pelaksana, seluruh kepala sekolah, Bapak dan Ibu guru, staf pegawai dan karyawan, serta yang kami kasihi, siswa-siswi di TK, SD, SMP, dan SMA Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar. Pertama sekali, kita harus tetap memanjatkan rasa puji dan syukur kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah melindungi, memberkati, bahkan menyertai kita sampai dengan hari ini. Sehingga pada hari ini, tanggal 2 Mei 2021, kita dapat melaksanakan upacara bendera yang kita lakukan secara virtual untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional. Bapak Ibu yang kami hormati dan siswa-siswi yang kami kasihi, Hari Pendidikan Nasional ditetapkan melalui Kepres nomor 316 tahun 1959 tanggal 16 Desember 1959. Hari Pendidikan Nasional diperingati setiap tanggal 2 Mei, bertepatan dengan hari kelahiran Ki Hajar Dewantara. Bapak Ki Hajar Dewantara merupakan pahlawan nasional yang dihormati sebagai Bapak Pendidikan Nasional di Indonesia. Ki Hajar Dewantara dikenal karena berani menentang kebijakan pemerintah Hindia Belanda pada masa itu, yang hanya memperbolehkan anak-anak kelahiran kolonial atau anak-anak orang kaya yang bisa mengenyam bangku sekolah. Kritiknya terhadap kebijakan pemerintah kolonial menyebabkan ia diasingkan ke Belanda. Dan kemudian ia mendirikan sebuah lembaga pendidikan bernama Taman Siswa setelah kembali ke Indonesia. Ki Hajar Dewantara diangkat sebagai Menteri Pendidikan setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Filosofinya, yaitu Tutwuri Handayani, digunakan sebagai semboyan dalam dunia pendidikan di Indonesia. Ia wafat pada tanggal 26 April 1959. Untuk menghormati jasa-jasanya terhadap dunia pendidikan Indonesia, pemerintah Indonesia menetapkan tanggal kelahirannya sebagai Hari Pendidikan Nasional. Adapun tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Bapak Ibu yang kami hormati dan siswa-siswi yang kami kasihi, marilah kita melaksanakan upacara bendera peringatan Hari Pendidikan Nasional yang akan segera dilaksanakan. Marilah kita ikuti dengan penuh hikmat. Tertib acara upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional Minggu 2 Mei 2021. Semuanya siap. Gerak. Penghormatan seluruh peserta upacara kepada pembina upacara. Perhatian semuanya kepada pembina upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Jalan di tempat, gerak. Langkah tegak maju. Jalan.
Haluan kanan, jalan. Henti, gerak. 2 langkah ke depan, jalan. Hadap kanan, hadap kiri, gerak. Laksanakan. Bendera, siap. Kepada bendera merah putih. Hormat. Gerak. Hadap kiri, hadap kanan, gerak. 2 langkah ke belakang, jalan. Luruskan. Lurus. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak. Tegak, gerak. Balik kanan, haluan kiri, jalan. Langkah tegak maju, jalan. Balik kanan, henti. Gerak. Mengheningkan cipta.
Pancasila oleh pembina upacara yang diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bimbingan dan pengarahan dari pembina upacara. Komandan, istirahat di tempat. Red. Kata sambutan upacara Hardiknas 2 Mei 2021. Yang terhormat, Bapak, Ibu orang tua siswa, pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar, para insan pendidikan serta peserta didik yang kami cintai. Selamat pagi dan salam sejahtera. Selamat memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2021. Mengingat hari ini adalah Hari Pendidikan Nasional, tepatnya di tanggal 2 Mei. Setiap memperingati Hari Pendidikan Nasional, tentu kita semua akan mengingat seorang tokoh yang berjasa di dunia pendidikan Indonesia, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Beliau telah memberikan jasanya yang besar serta kontribusi yang tinggi untuk membangun pendidikan di negara Indonesia tercinta ini, sehingga beliau dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Bapak Ki Hajar Dewantara yang merupakan pemimpin dan tokoh yang mempelopori pendidikan di Indonesia dengan semboyan Ing Ngarsa Sung Tulada, yaitu seorang guru adalah pendidik yang harus memberikan contoh atau menjadi panutan.
Ing Madia Mangun Karsa, artinya seorang guru adalah pendidik yang selalu berada di tengah-tengah para muridnya dan terus-menerus membangun semangat dan ide-ide mereka untuk berkarya. Tut Puri Handayani, yang bermakna seorang guru adalah pendidik yang terus-menerus menuntut, menopang, dan menunjuk arah yang benar bagi hidup dan karya anak-anak didiknya. Ketiga semboyan tersebut di atas telah menjadi dasar pendidikan yang menginspirasikan munculnya Merdeka Belajar yang diprakarsai oleh Mas Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Konsep Merdeka Belajar bertujuan menciptakan suasana belajar yang bahagia tanpa dibebani dengan pencapaian skor atau nilai tertentu. Nuansa pembelajaran akan lebih nyaman karena murid dapat berdiskusi lebih dengan guru, belajar dengan outing kelas, dan tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, tetapi lebih membentuk karakter peserta didik yang berani, mandiri, cerdik dalam bergaul, beradab, sopan, berkompetensi, dan tidak hanya mengandalkan sistem ranking yang menurut beberapa survei hanya meresahkan anak dan orang tua saja. Karena sebenarnya setiap anak memiliki bakat dan kecerdasannya dalam bidang masing-masing. Nantinya akan terbentuk para pelajar yang siap kerja dan kompeten serta berbudi luhur di lingkungan masyarakat. Sebagai pendidik di tengah perubahan dan pandemi COVID-19, kita tetap memberikan pendidikan yang terbaik melalui proses interpretasi, refleksi, dan metakognitif guru sehingga terjadi proses pemikiran secara mandiri, kreatif, dan inovatif dalam menjalankan panggilannya sebagai pendidik. Semoga kita semua tetap diberi kesehatan, kekuatan, dan tetap semakin semangat agar bisa melalui masa-masa sulit ini di mana guru-guru melakukan secara daring atau online, menggunakan perangkat internet, mengajar secara efektif. Anak-anak harus beradaptasi dengan tantangan belajar saat pandemi ini dan membutuhkan kolaborasi yang efektif dari guru, orang tua, dan anak. Tanpa kolaborasi ini, pendidikan yang efektif tidak mungkin terjadi. Sebagai pelajar, sudah seharusnya kita dapat mengembangkan potensi diri kita dengan rajin membaca buku, melakukan observasi, penelitian sederhana, sehingga kita dapat menjadi generasi bangsa yang berkarakter teguh, beriman, berilmu, dan berdaya guna di era 4.0. Dengan rajin belajar dan tekun mengikuti pembelajaran jarak jauh sebagai langkah awal melatih karakter disiplin, tanggung jawab, mandiri, serta menghargai waktu, menghormati orang tua, dan bapak ibu guru. Mari kita tetap semangat melakukan pembelajaran yang berinovasi dan menjadikan bangsa kita lebih baik di masa depan. Demikian kata sambutan yang saya sampaikan. Semoga dapat memotivasikan kita tetap semangat menjalankan fungsi kita masing-masing dan mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta bangsa yang bermartabat di mata dunia. Jayalah negeriku, majulah pendidikan kita. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Tuhan Yesus memberkati kita. Soli Deo Gloria. Siap, gerak.
menyanyikan lagu wajib nasional Satu Nusa Satu Bangsa. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Kita bela bersama. Pembacaan doa. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, karena di hari ini kami boleh bersama-sama melaksanakan upacara dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan karena kami di Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami boleh menikmati, mendapatkan pendidikan yang baik, yang layak. Kami bersyukur untuk semuanya itu Tuhan. Engkau boleh menolong para pemimpin kami yang berwenang di dalam mengurus kependidikan di negara kami yang kami cintai. Tuhan, mampukanlah mereka, Bapak, mulai dari Bapak Menteri Pendidikan sampai seluruh jajaran ke bawahnya. Kiranya ditolong oleh Tuhan, diberikan hikmat oleh Tuhan, agar terus dapat berinovasi, dipimpin dalam hikmat Tuhan untuk dapat membuat berbagai macam program-program dalam memajukan pendidikan di negara kami yang kami cintai, Republik Indonesia. Tetapi ya Tuhan, dalam semuanya itu juga kami ingin mendoakan buat saudara-saudara kami di daerah-daerah yang masih belum bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Ada masih banyak saudara kami, anak-anak kami di daerah-daerah pedalaman yang mungkin masih sulit untuk terjangkau
karena infrastruktur yang belum memadai dan juga berbagai hal, transportasi juga yang tidak sampai ke berbagai tempat yang mungkin masih sulit untuk dijangkau. Sehingga mereka Tuhan seperti terdiskriminasi dalam sistem pendidikan dan belum mendapatkan pendidikan yang layak. Buat mereka kami berdoa juga ya Tuhan, buat negara kami, mereka yang berkompeten untuk membuat agar infrastruktur bisa baik, transportasi juga bisa terjangkau sampai ke daerah pedalaman, sehingga pendidikan boleh masuk ke dalam sana dengan baik, sehingga anak-anak kami bahkan saudara kami yang ada di daerah-daerah yang sulit dijangkau dapat juga mendapatkan pendidikan yang layak, sehingga semua kami Tuhan di seluruh Indonesia ini boleh mendapatkan pendidikan yang layak dan benar-benar layak. Kami juga berdoa ya Bapa kami di dalam kerajaan sorga, buat semua tenaga pendidik, kami doakan agar Tuhan yang menolong, Tuhan yang memampukan, Tuhan yang memberikan kreativitas, memberikan hikmat, memberikan kepada mereka semangat di dalam memajukan pendidikan. Kami berdoa agar ditolong oleh Tuhan sungguh-sungguh bekerja Tuhan seperti mereka yang sudah mendahului kami, yang menjadi pahlawan-pahlawan pendidikan, yang dapat menjalankan pendidikan dengan baik, memberikan pendidikan dengan baik. Kami juga doakan buat semua tenaga pendidik yang ada di masa ini, yang ada di zaman ini, agar juga ditolong oleh Tuhan dengan semangat menjalankan pendidikan dengan baik. Pemerintah juga demikian ya Bapak, dalam hikmat Tuhan, dalam pimpinan Tuhan, mereka yang berwenang dapat juga memperhatikan para tenaga pendidik, tidak hanya di kota-kota yang besar, tetapi juga di daerah-daerah yang sulit untuk terjangkau pendidikan yang layak. Bahkan tenaga pendidik yang juga sangat sedikit, bahkan mungkin satu orang tenaga pendidik bisa harus menjangkau berbagai macam sekolah karena keterbatasan dan minimnya tenaga pendidik. Buat mereka kami juga berdoa agar pemerintah juga adil dan merata di dalam memperhatikan semua tenaga pendidik yang ada di bangsa ini ya Tuhan, sehingga dengan kesejahteraan diperhatikannya tenaga pendidik, maka itu juga menjadi satu semangat yang dapat memotivasi para tenaga pendidik lebih lagi optimal di dalam menjalankan tugas mendidik dan mengajar anak-anak bangsa. Sehingga ke depan iman dan keyakinan kami bahwa bangsa kami menjadi bangsa yang sungguh menghasilkan anak-anak yang berpendidikan yang baik, sehingga bangsa kami ke depan dapat menjadi bangsa yang maju, bangsa yang adidaya di muka bumi ini. Terima kasih Bapa kami di sorga. Tapi juga Tuhan dalam semuanya itu kami mendoakan juga Tuhan buat situasi dan kondisi pendidikan di bangsa kami. Ada hal-hal tertentu yang mungkin membuat kami sebagai anak bangsa miris ketika ada segelintir orang, ada sekelompok orang yang memanfaatkan banyak hal demi kepentingan mereka sendiri, sehingga lewat jalur pendidikan pun mereka menjadikan itu sebagai lahan untuk menyuburkan diri mereka sendiri, memakmurkan diri mereka sendiri. Ya Bapa, bagi orang-orang oknum semacam ini kami berdoa kiranya Tuhan berikan kepada mereka roh yang takut akan Tuhan, mereka bertobat dari segala langkah jalan mereka yang salah, sehingga mereka berbalik kepada jalan Tuhan dan mereka memikirkan kembali bahwa semuanya sia-sia. Apa yang dikerjakan dengan nafsu duniawi itu adalah hal yang sia-sia, hanya membawa mereka kepada kebinasaan. Maka kami bersatu, kami berdoa, kami mendukung mereka semua Tuhan, agar mereka dapat bertobat dan datang kembali kepada Tuhan. Maka dengan pertobatan ya Bapa, semua kami dapat menjadi orang-orang yang memajukan pendidikan lebih baik lagi, dengan motivasi yang murni, dengan hati yang tulus ikhlas di hadapan Tuhan, sehingga di bangsa negara kami, pendidikan kami maju karena ada orang-orang, instansi-instansi, departemen, bahkan oknum-oknum, individu, kelompok, komunitas yang mendukung dengan hati yang murni, dengan motivasi yang tulus ikhlas demi kemajuan pendidikan yang baik di bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa kami di sorga. Pada akhirnya kami sungguh bersyukur kepada Tuhan karena di hari ini kami boleh kembali mendoakan bagaimana pendidikan yang Tuhan percayakan terjadi di bangsa dan negara kami. Terpujilah Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Perhatian seluruhnya kepada pembina upacara.
Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Demikianlah tertib upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional Minggu 2 Mei 2021. Kepada Direktur Pelaksana, para kepala sekolah, Bapak dan Ibu guru, staf pegawai dan karyawan yang kami hormati, serta siswa-siswi kami di TK, SD, SMP, dan SMA Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar yang kami kasihi. Kiranya tujuan pendidikan nasional dapat kita wujudkan, dan kiranya Tuhan tetap memberikan perlindungan, penyertaan, dan kesehatan kepada kita semua. Terima kasih.